Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya itu jualah kita dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Selanjutnya salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin dimanapun berada, perkenalkan nama saya Ranti Sofia, mahasiswa S2 STAI Ibnu Sina Batam. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video kali ini adalah terkait dengan pemenuhan salah satu tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Fikih Kontemporer dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Juni Bedu LC. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas suatu tema terkait dengan fikih kontemporer, yaitu hukum kebiri dalam perspektif Islam. Jadi di sini pembahasan tentang kebiri dalam pandangan Islam itu adalah kajian yang cukup menarik. Nanti saya akan menjelaskan di sini apa itu kebiri, kemudian bagaimana latar belakang terjadinya kebiri, jenis-jenis kebiri, dan begitu juga bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan hukum kebiri, baik itu di Islam maupun di belahan dunia lainnya termasuk Indonesia. Baiklah, yang pertama kita lihat itu tentang latar belakang kenapa bisa munculnya atau diberlakukan hukum kebiri di berbagai negara yang ada di belahan dunia lainnya termasuk Indonesia. Dan sebagaimana fenomena yang kita lihat sekarang ini, sungguh banyak terjadi yang namanya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Hal ini berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa. Maka di sini banyak sebab-sebab terjadinya kenapa semakin marak terjadi kekerasan tindak pidana seksual yang terjadi pada anak. Di antaranya pertama adalah faktor yang melatar belakangnya adalah lingkungan, yang kedua adalah pergaulan yang sangat bebas, kemudian kemudahan dalam mengakses video-video yang ada di media sosial ataupun di Android masing-masing. Dan kemudian adalah kebiasaan masyarakat sekarang yang mengkonsumsi minuman beralkohol lainnya. Jadi itu diantara beberapa sebab kenapa bisa terjadi yang namanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak semakin meningkat. Maka dengan semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak, maka sini pemerintahan berupaya untuk melakukan usaha untuk mencegah tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Kalau di Indonesia diantaranya pemerintah kita telah menerapkan undang-undangnya, kemudian karena terus meningkat maka di antara hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini adalah dengan tambahan hukum kebiri. Dan di sini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kebiri itu sendiri. Dan yang pertama kita lihat kebiri dalam pengertian secara etimologi. Itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu adalah berbunyi al-iksya yang artinya adalah pemotongan. Kemudian ada al-khusyatain artinya testis, berarti sini pemotongan testis. Kemudian kalau menurut dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini dikatakan bahwasannya yang dimaksud dengan kebiri itu adalah menghilangkan atau mengeluarkan testis bagi hewan betina ataupun pria. Kemudian dan pemotong ovarium bagi wanita atau hewan betina, atau istilahnya dimandulkan. Maka secara umum di sini kebiri ini bisa dikatakan sebagai tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang tujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada laki-laki dan fungsi ovarium bagi wanita. Jadi pengebiran ini bisa dilakukan pada hewan maupun pada manusia. Kemudian kalau kita lihat sejarah kebiri ini, kapan sebenarnya dilakukan hukuman kebiri ini? Kalau dalam sejarahnya, kebiri ini sudah dilakukan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Yang mana sini kebiri ini dilakukan atas dasar alasan agama, kemudian alasan kehidupan sosial. Contohnya saja adalah
kebiri ini pernah dilakukan pada waktu perang zaman dahulu. Ketika musuh ini kalah, maka pihak yang menang perang ini akan melakukan pengebirian atau pemotongan alat vital pada musuh yang kalah tersebut sebagai simbol merampas kekuatan mereka. Kemudian kebiri ini juga pernah terjadi pada negara Mesir, yaitu sebelum Masehi ini, yang mana ini pengebirian dilakukan pada budak. Jadi dilakukan pada budak. Kemudian menjadi pertanyaan dalam sejarah Islam, kenapa kebiri tidak ada dilakukan khususnya pada zaman Rasulullah? Karena di sini pada zaman Rasulullah khususnya hukuman zina atau pemerkosa itu sudah sangat berat jatuhnya, itu dirajam atau dihukum mati. Jadi lebih berat hukumnya daripada kebiri. Maka itulah pada masa Rasulullah tidak diterapkan yang namanya hukum kebiri. Lanjut, kebiri ini jenisnya ada dua. Yang pertama ada kebiri bedah, yang kedua ada kebiri kimia. Masuk kita yang pertama adalah kebiri bedah, itu pengangkatan organ reproduksi secara total atau itu baik itu pengangkatan ovarium bagi perempuan ataupun testis bagi laki-laki. Jadi ini pengebirian bedah ini sifatnya adalah permanen. Di sini langkah untuk baik pengebirian laki-laki atau perempuan ini berbeda. Kalau perempuan ini membutuhkan jangka waktu yang lama 4-6 minggu masa pemulihannya. Kalau laki-laki itu lebih mudah dalam pemulihan setelah dilakukan yang namanya bedah kebiri ini. Maka di sini juga menimbulkan efek samping, diantaranya adalah baik laki-laki atau perempuan di sini adalah bisa menyebabkan ketidaksuburan lagi. Kemudian di sini akan muncul yang namanya sifat lebih parah lagi, diantaranya adalah identitas maskulin pada pria hilang, kemudian feminin pada wanita juga akan hilang. Dan akibat fatal lainnya diantaranya ada terjadinya namanya stroke atau penyumbatan pembuluh darah. Yang kedua kita lihat adalah kebiri kimia. Kalau kebiri kimia ini adalah artinya menghilangkan ataupun melemahkan fungsi hormon seksual pada manusia atau pelaku kekerasan seksual dengan cara pemberian senyawa kimia. Kimia ini dilakukan dengan cara menyuntikkan hormon anti testosteron ke dalam tubuh, sehingga hormon inilah yang nantinya bekerja melemahkan aktivitas dan produksi testosteron selama pemakaian obat tersebut. Maka di sini juga menimbulkan yang namanya efek samping, diantaranya impotensi, kemudian lemah syahwat, rambut rontok, kemudian sampai nanti penyusutan pembuluh pada prostat. Jadi walaupun ini kebiri kimia, namun sifatnya di sini tidak permanen, artinya sementara. Jika penyuntikan ini dihentikan pada pelaku kekerasan seksual, maka dia akan normal seperti biasa lagi. Dah, kita masuk yang ketiga di sini. Bagaimana hukum kebiri dalam Islam? Kalau dalam Islam, jumhur ulama atau para ulama dalam Islam sepakat bahwasannya kebiri ini adalah haram. Kenapa? Karena di sini tidak ada ditemukan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis di sini yang menjelaskan tentang hukum kebiri. Maka dari dasar itulah para ulama Islam mengharamkan kebiri. Ini tidak ada istilahnya beda suara, tapi sepakat para fuqaha dalam Islam ini mengatakan bahwasan secara tegas dalam syariat Islam bahwasannya mengharamkan kebiri pada manusia. Hal ini dilandaskan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang artinya dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kami tidak mengikut sertakan istri-istri kami. Maka lalu kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah kami atau bolehkah kami melakukan kebiri? Maka di sini Rasulullah akhirnya menjawab bahwasanya Rasulullah melarang kami melakukan kebiri. Ini adalah hadis riwayat Bukhari nomor 4615. Jadi dalam hadis ini menyatakan bahwasannya dasarnya kebiri ini diharamkan dalam Islam. Tak ada pun satupun fuqaha atau ulama yang menghalalkan atas nama kebiri. Kemudian kalau kita lihat dari rujukan hadis tersebut, sebetulnya hadis ini adalah diterapkan pada zaman Rasulullah. Kenapa Rasulullah melarang para sahabat melakukan pengebirian? Karena di saat perang itu, ketika nanti kaum muslimin menang, maka ketika mereka pulang, para suami tidak akan bisa memenuhi nafkah lahir dan batin istrinya. Maka disitulah nanti yang lebih berat masalah yang tertimbulkan. Maka atas dasar itulah Rasulullah SAW melarang para sahabat melakukan kebiri. Jadi hukum kebiri di sini adalah dalam hadis ini adalah pribadi, bukan untuk tindak kekerasan seksual. Jadi beda ceritanya ya. Kemudian di sini kenapa tidak diterapkan juga pada zaman Rasulullah? Karena di sini hukum
bagi pemerkosa ataupun pezina waktu itu adalah rajam atau hukum mati, maka lebih berat daripada hukum kebiri. Dan kemudian karena dalam Al-Quran maupun hadis tidak ditemukan yang namanya hukum kebiri, maka di sini hukum kebiri dimasukkan di dalam hukum takzir. Ya, apa hukum takzir? Hukum takzir itu jenis hukuman yang tidak ditentukan bentuknya dalam nas, baik itu Al-Quran maupun hadis, tetapi berdasarkan pertimbangan ijtihad hakim ataupun pemimpin selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian takzir ini berasal dari kata ajuru, artinya menggunakan, menghormati, membantu dan menguatkan. Jadi dapat dikatakan hukum takzir ini adalah jenis hukuman yang tidak ditentukan bentuknya dalam Al-Quran maupun sunnah, tapi berdasarkan kepada pertimbangan ijtihad hakim, penguasa, waliul amri, dengan cara berijtihad selama tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Jadi di sini pemimpin berhak untuk berhak menegakkan hukum. Tetapi kalau hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun sunnah, maka di sini boleh yang namanya pemerintah sebagai khalifah di muka bumi ini mengambil tindakan hukum, diantaranya bisa diambil dalam hukum kebiri ini. Maka di Indonesia berdasarkan hukum takzir ini, Indonesia juga menerapkan hukum kebiri. Dengan kebiri yang diterapkan ini adalah kebiri kimia, dengan cara menyuntikkan hormon ini untuk menekan rangsangan dorongan seksual pada pelaku kekerasan seksual, yang mana sifatnya ini adalah secara sementara saja, bukan permanen. Namun ketika diterapkan yang namanya hukum kebiri, di sini menimbulkan yang namanya pro dan kontra. Nah, pro-nya di sini adalah dari golongan yang menyatakan bahwasannya kebiri ini dilakukan adil bagi pelaku kekerasan seksual. Karena kalau kita lihat ini dampaknya bagi korbannya ini lebih besar, diantaranya sampai nanti meninggal dunia atau trauma sepanjang hidupnya atas kekerasan seksual yang dialaminya. Yang kontra di sini umumnya adalah berasal dari golongan agama maupun pegiat HAM. Dari pegiat HAM mengatakan bahwasannya di sini ini merupakan menyalahi HAM, hak asasi manusia. Karena seseorang yang telah dilakukan yang namanya kebiri pada dirinya, baik itu kebiri kimia ataupun kebiri bedah atau operasi, maka di sini akan menghilangkan kodratnya sebagai laki-laki ataupun perempuan. Jadi itu yang mereka mengatakan ini bertentangan dengan HAM. Sedangkan dari agama, kenapa di sini kontra terhadap pelaku hukuman kebiri ini? Karena tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis yang menyatakan tentang kebiri, maka mereka itu sepakat itu adalah haram. Kemudian kita lihat apa kira-kira tujuan dari kebiri. Tujuan kebiri diantaranya adalah untuk menghukum kejahatan seksual, kemudian memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual ini, yang mana tujuan akhirnya adalah untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian kita lihat bagaimana penerapan hukum kebiri di Indonesia. Penerapan hukum kebiri di Indonesia ini adalah yang kita terapkan di negara kita sesuai dengan undang-undang yang berlaku di sini adalah dengan menerapkan hukum kebiri kimia. Dalam penerapannya bukan dilakukan sembarang saja, tapi ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika menjalankan hukum kebiri ini. Apa prinsipnya? Yang pertama adalah hukum kebiri hanya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang berat. Jadi berarti maksudnya adalah lebih dari 2 orang korbannya, bahkan nanti sampai meninggal. Jadi di sini seorang yang melakukan pelaku kekerasan seksual ini dihukum pidana, dihukum biasanya 5 sampai 10 tahun ataupun didenda dan ditambah hukuman kebiri atau suntik kimia. Kemudian dipakaikan namanya pendeteksi di dalam tubuhnya. Yang kedua, apa prinsip dalam penerapan hukum kebiri? Yaitu dijatuhkan terdakwa yang bukan anak. Yang ketiga adalah dilakukan dalam waktu maksimal 2 tahun dan dilakukan oleh petugas yang berkompetensi, bukan sembarang saja. Berarti memang betul-betul dia tahu dalam pelaksanaan hukum kebiri ini. Yang keempat, apa prinsipnya? Kebiri tidak langsung diberikan, tetapi harus melalui tahapan-tahapan atau proses penilaian klinis. Dan kesimpulan dari tahapan ini dapat menentukan layak atau tidaknya dijatuhi hukum kebiri. Dan yang terakhir prinsipnya adalah jenis ini kimia yang diterapkan di Indonesia ini adalah bersifat sementara. Artinya selama pelaku kekerasan seksual ini diberi suntikan untuk menahan dorongan seksual dalam dirinya, maka di sini akan aktif. Tapi jika obat ini tidak diberikan, maka dia akan normal lagi seperti biasanya.
Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan sini. Intinya adalah bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan hukum kebiri adalah sini. Dalam Islam, jumhur ulama para fuqaha dalam Islam sepakat menyatakan kebiri ini adalah hukumnya haram karena tidak ada dalil ataupun hadis yang menjelaskan tentang kebiri. Namun di sini mereka karena tidak temukan dalam Al-Quran dan hadis dan hukum tetap dijalankan, maka diambillah yang namanya hukum takzir. Yang mana hukum takzir ini artinya hukum yang tidak temukan dalam Al-Quran dan hadis, tapi di sini berdasarkan ijtihad para pemimpin atau hakim selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi penerapan hukum kebiri Indonesia adalah berdasarkan hukum takzir, yang mana tujuannya diterapkan hukum takzir ini adalah untuk melindungi generasi penerus bangsa, khususnya adalah anak-anak, dan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Salah dan jika saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.